Selama lebih dari 2 dekade terakhir, peran Cina dalam perekonomian global mengalami perubahan besar. Dari negara yang dikenal sebagai pusat manufaktur dunia, Cina kini menjelma menjadi salah satu kreditor terbesar di tingkat internasional. Ekspansi pembiayaan lintas batas yang dilakukan berbagai lembaga keuangannya telah menjangkau ratusan negara, mencerminkan pengaruh finansial yang terus menguat. Sementara itu, Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi dominan justru menunjukkan ketergantungan yang meningkat terhadap pendanaan eksternal. Kontras ini menandai pergeseran penting dalam peta kekuatan ekonomi global. Cina menjadi kreditor utama dunia. Data yang dihimpun tim peneliti eData menunjukkan bahwa dalam 2 dekade terakhir Cina menyalurkan pinjaman luar negeri ke berbagai negara, termasuk negara-negara yang selama ini dianggap memiliki kemandirian finansial tinggi. Dari total penyaluran pinjaman tersebut, lebih dari 3/4-nya mengalir ke negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan juga negara-negara kaya. Menariknya, Amerika Serikat tercatat sebagai negara penerima pinjaman terbesar, dengan total sekitar 202 miliar dolar AS. Posisi berikutnya ditempati Rusia dengan 172 miliar dolar AS, Australia 130 miliar dolar AS, disusul Venezuela 106 miliar dolar AS. Indonesia juga masuk dalam daftar 10 besar penerima kredit Cina dengan nilai sekitar 61 miliar dolar AS. Menurut eData, banyak dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai infrastruktur penting, mengamankan mineral strategis, serta mendukung akuisisi aset teknologi tinggi, termasuk sektor semikonduktor. Peneliti menilai bahwa aktivitas pembiayaan lintas batas Cina kini semakin terkait dengan kepentingan pemerintahannya, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan nasional. Transaksi semakin rumit dan sulit dilacak. eData mencatat bahwa struktur pembiayaan luar negeri Cina menjadi semakin kompleks. Sejumlah transaksi dilakukan melalui perusahaan cangkang yang berbasis di yurisdiksi dengan aturan kerahasiaan perbankan ketat. Kondisi tersebut membuat aliran dananya lebih sulit dilacak dibanding 1 dekade lalu. Meski sejumlah negara barat secara terbuka bersaing dengan Cina termasuk dalam forum NATO dan G7, data menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan barat justru bekerja sama dengan kreditur milik negara Cina. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar di negara maju pun turut meminjam dalam jumlah signifikan dari lembaga keuangan milik pemerintah Cina. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan finansial di era ekonomi global tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan narasi geopolitik. Pinjaman dan hibah Cina terus berkembang. Sejak awal tahun 2000-an, peran Cina sebagai kreditor global meningkat signifikan. Jika pada awal periode tersebut total pinjaman luar negeri Cina masih berada pada kisaran belasan miliar dolar AS, angka itu melonjak tajam menjadi lebih dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2010. Penyaluran pinjaman mencapai titik tertinggi sekitar 200 miliar dolar AS pada 2016. Walau setelah 2016 nilainya sedikit menurun, pinjaman luar negeri Cina tetap berada pada kisaran tinggi, yakni antara 120 hingga 150 miliar dolar AS per tahun hingga 2023. Adapun hibah luar negeri tetap menjadi bagian kecil dibanding total kredit yang disalurkan. Peneliti eData, Brooke Escobar, menjelaskan bahwa pola bantuan global kini tidak lagi semata-mata bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi negara penerima. Dalam konteks kompetisi geopolitik, bantuan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepentingan strategis negara pemberi. Escobar menilai bahwa saat ini Cina tidak berupaya membangun citra sebagai pemberi bantuan kemanusiaan, melainkan sebagai kreditor utama dunia. Laporan terlengkap tentang pinjaman Cina. Laporan eData disusun berdasarkan pelacakan lebih dari 30.000 proyek yang didanai oleh 1.193 donor dan lembaga pemberi pinjaman milik Cina, dengan nilai total mencapai sekitar 2,2 triliun dolar AS. Data tersebut mencakup 217 negara dan wilayah sejak tahun 2000 hingga 2023, menjadikannya kumpulan data paling lengkap mengenai pembiayaan luar negeri Cina. Selain itu, terdapat lebih dari 2.610 lembaga pendukung, termasuk Bank Barat, lembaga multilateral, dan institusi pembiayaan pembangunan yang bekerja sama dengan entitas Cina. Namun demikian, eData mengakui bahwa semakin rumitnya struktur pembiayaan membuat pelacakan detail penggunaan dana menjadi semakin sulit. Pinjaman Cina tidak menurun. Laporan berjudul, Chasing Cina, membantah anggapan bahwa aktivitas pinjaman luar negeri Cina tengah menurun. Sebaliknya, Cina masih menjadi kreditor resmi terbesar di dunia. Pada 2023, Cina menyalurkan sekitar 140 miliar dolar AS pinjaman kepada sektor publik dan swasta. Nilai ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan penyaluran kredit Amerika Serikat dan sekitar 50 miliar dolar AS lebih besar dibandingkan pembiayaan Bank Dunia. Sejak diluncurkannya inisiatif Belt and Road, pinjaman luar negeri Cina tidak pernah turun di bawah 100 miliar dolar AS per tahun. Temuan kontroversial, AS justru peminjam terbesar.
Salah satu temuan yang dianggap mencolok adalah posisi Amerika Serikat sebagai penerima kredit terbesar dari lembaga keuangan milik negara Cina. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Askrab memperingatkan negara-negara lain mengenai risiko ketergantungan pada pinjaman Cina. Kredit dari perusahaan milik negara Cina mengalir ke berbagai sektor penting di AS, mulai dari pembiayaan proyek LNG di Texas dan Louisiana, pembangunan pusat data di Virginia Utara, hingga proyek terminal di Bandara JFK New York dan Bandar Udara Internasional Los Angeles. Di sektor energi, Cina turut membiayai pembangunan jaringan pipa gas, sementara di bidang teknologi pinjamannya digunakan untuk mendukung akuisisi perusahaan robotika, bioteknologi, serta pengembangan perangkat elektronik. Banyak perusahaan besar AS termasuk Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, Ford, IM, Boeing, dan Disney juga tercatat memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga finansial milik pemerintah Cina. Pergeseran kekuatan dalam ekonomi global. Temuan e-data menunjukkan bahwa hubungan finansial dalam ekonomi global tidak hanya ditandai oleh persaingan geopolitik, tetapi juga kerjasama yang berlangsung secara paralel. Dalam konteks tersebut, posisi Cina sebagai kreditor utama dunia semakin menguat dan berpotensi membentuk ulang tatanan keuangan internasional. Di saat yang sama, negara-negara yang sebelumnya vokal memperingatkan risiko ketergantungan pada pinjaman Cina justru turut memanfaatkan akses pendanaan yang sama. Fenomena ini menggambarkan dinamika global yang semakin kompleks, di mana persaingan dan kolaborasi berjalan berdampingan.